surat Al-Fatihah. Mari kita berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Selamat datang di Al-Kausar. Ada yang sudah tahu nama Bapak? Cung, yang tahu? Ada yang tahu? Serius? Iya, yang Acung dong. Ya, sebutin siapa. Ya, jadi buat yang baru pertama kali bertemu, kalau ada hal-hal yang perlu dibantu atau perlu apa kancingin. Kalian bisa menghubungi Bapak ya sebagai penanggung jawab keseluruhan, bukan hanya SMA tapi juga SMP, ada SD, ada PAUD juga. Bukan hanya selama belajar di SMA, kalian 3 tahun insya Allah ke depan, tapi juga setelah lulus dari SMA, Bapak masih ngurusin tuh kakak-kakak kalian, kelas kalian yang sudah lulus ya. Jadi udah 2 angkatan yang sudah kuliah, ada yang tingkat 2, ada yang baru masuk. Ada masalah kosan, masalah bayar UKT, apa segala macam ya, masih juga berhubungan sama Bapak gitu ya. Ya itu tugas. Nonon, kenapa matanya Nonon? Bintitan, gadang. Sebagian saya udah kenal, sebagian belum. Nanti kita sambil jalan sambil kenalan ya. Yang baru pertama kali ke Al-Kausar siapa aja, Cum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari Alfo ya? Selamat datang di Al-Kausar. Jadi kita juga ada teman-teman kita nih nanti belajarnya mungkin seminggu 2 atau 3 hari ya ke sini. Nanti 2 hari di Alfu Hasanah. Jadi kita juga ada boarding di Bojongkoneng sana. Kerjasama antara Al-Kausar dengan Alfu Hasanah. Alhamdulillah semakin banyak temannya. Dulu Al-Kausar dimulai dengan, tebak ada berapa siswa? Angkatan pertama Al-Kausar?
7. Ya. Ini kakak-kakak kalian ini yang sekarang kuliah di teknik informatika, di ITB, di fisika, di Unpad, di hubungan internasional, di mana segala macam dan seterusnya itu adalah angkatan yang memulai belajar di Al-Kausar dengan 7 orang. Belum ada bangunan semewah ini, belajar juga masih pindah-pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain sesuai dengan keadaan. Belum punya juga gedung SMP yang sekarang yang kalian yang dari SMP Al-Kausar pernah pernah pakai gitu ya. Tapi alhamdulillah kakak-kakak kalian itu eh, hampir semuanya ya, bukan hampir semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi yang ke jurusan yang sesuai dengan pilihannya. Alhamdulillah. Itu dari situasi situasi yang bisa dikatakan darurat secara secara sarana prasarana. Nah, apalagi sekarang kalian sudah bisa menikmati tempat yang cukup nyaman. Eh, ada AC yang cukup dingin, ruangan yang penerangan yang cukup terang, jendela yang luas, gitu ya. Jadi lihat nggak sumpek di kelas gitu. Mas, mestinya kalian akan lebih baik lagi gitu ya hasilnya. Asal apa? Asal sebagaimana juga kakak kelas kalian, asal kalian benar-benar memenuhi kewajiban kalian. Apa kewajiban kalian? Apa? Kewajiban kalian cuma satu kok, belajar. Ya. Jadi kalian cuma punya satu kewajiban belajar. Jadi nggak usah so penting lah gitu ya. Wah saya punya kewajiban ini pak, ini segala macam nggak. Kewajiban kalian cuma satu kok belajar. Ya. Nggak usah so sibuk gitu. Wah saya harus ini pak, saya harus arisan, saya punya kewajiban untuk bertetangga dan seterusnya gitu. Nggak ada ya. Jadi kewajiban kalian cuma satu, belajar. Ya. Nah kenapa kakak-kakak kelas kalian, kakak angkatan kalian Gen 1 itu kemudian ya Gen 2 juga. Gen 2 sedang berproses, sekarangnya belum mulai kuliah. Meskipun dalam situasi yang cukup dikatakan darurat gitu ya, tapi kemudian mereka bisa mendapatkan tempat-tempat yang terbaik buat masing-masing untuk melanjutkan kuliahnya atau melanjutkan belajarnya. Karena di Al-Kausar kita mengusung ini, kalian udah familiar ya, pendidikan apa? Terbaca nggak? Paling belakang kebaca nggak? Jadi Al-Kausar mengembangkan satu visi, satu pendekatan, satu metode yang disebut dengan pendidikan penghidup jiwa. Apa itu? Pendidikan penghidup jiwa itu apa? Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari apa sesungguhnya yang menjamin kehidupan kita itu siapa sih? Pawas? Diri sendiri? Oke. Kamu yang di belakang sambil sebutin namanya. Agak keras dong. Suaranya agak keras.
Siapa yang menjamin kehidupan kita tuh siapa sih? Jadi kata Pak Was, diri sendiri, kemauan diri, oke. Kamu yang senyum-senyum, sebutin namanya. Hmm? Allah. Oke. Di, siapa? Yang menjamin kehidupan kita tuh siapa sih? Bahwa nanti siang kita nggak kecugak paku gitu ya. Nanti sore kemudian kita masih hidup, nanti malam kita masih, sementara kita cita-citanya masih panjang tuh. Pengen jadi anu, pengen jadi anu, pengen jadi anu. Tapi siapa yang menjamin bahwa besok pagi kita masih hidup? Jadi kita hanya menjaminkan hidup kita pada Allah yang menciptakan kita, yang memegang. Terbayang nggak dulu waktu zaman ngalamin COVID kan? Siapa yang kena COVID di sini? Kamu kena, kena. Kamu kena nggak, Jan? Ngerasain gimana seseknya kan? Seseknya terus nyari tabung oksigen, orang tua kalian nyari-nyari tabung oksigen. Itu terbayang ketika tanpa oksigen kita sesak, saturasi kita di bawah 80 gitu ya. Mungkin saturasinya 60, 50, ada yang 40 gitu ya. Ada banyak juga yang banyak teman-teman Bapak yang meninggal gitu ya pada saat itu. Karena soal saturasi, karena oksigen telat gitu ya. Nah, kebayang kita sekarang beraktivitas sehari-hari nggak pakai bantuan oksigen kan? Dari mana itu? Oh, itu dari itu Pak, dari pohon. Ya, dari pohon, hasil dari fotosintesa dan seterusnya gitu kan. Oksigennya kita hirup. Terus dari mana itu pohon menghasilkan itu? Bagaimana itu pohon kemudian bisa menghasilkan oksigen, malam hari menyerap CO2 dan seterusnya. Nah, itu semua ada yang mengatur, ada yang menjamin. Nah, ini dasarnya ya. Dasarnya bahwa kita ingin membangun manusia-manusia, siswa-siswa, pelajar-pelajar yang mengandalkan kehidupannya pada Allah Ta'ala. Gitu. Bukan kepada uang, bukan kepada orang tua saja gitu ya. Kita berhubungan dengan orang tua, tapi bukan andalan teman segala macam. Andalan kita ke Allah Ta'ala. Allah yang akan memperbaiki segala sesuatunya. Karena banyak kok yang banyak hartanya, banyak uangnya segala macam nggak bahagia juga. Tapi banyak juga yang serba kekurangan tapi bahagia hidupnya. Itu artinya ada hal-hal yang tidak kita bisa pikirkan tuh gitu. Tidak bisa semua kita pikirkan. Baik, pendidikan penghidup jiwa. Nah, dalam konsep pendidikan penghidup jiwa nya Al-Kausar ya, ini yang diusung oleh Al-Kausar. Yang pertama-tama harus dipahami dulu untuk supaya pendidikan selama belajar kita benar itu adalah pemahaman kita tentang manusia, tentang diri kita masing-masing. Siapa sih kita teh? Kita itu siapa sih? Manusia itu siapa sih? Karena di sini apa? Karena di sini ada jiwa. Apa jiwa itu? Kita sering nyanyikan kan kalau kalau upacara ya. Apa? Kalau lagi upacara kita nyanyi Indonesia Raya. Hmm?
Ji, kamu kan paduan suara? Bukan. Tapi tahu Indonesia Raya kan? Lagu Indonesia Raya tahu kan? Eh, siapa? Hah? Indri. Indri, tahu lagu Indonesia Raya? Hmm. Apa dalam lagu Indonesia Raya itu apa? Ada yang nyebut ini nggak? Hmm? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Enggak? Ya kan? Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang pertama dibangun itu justru jiwa, baru badan, ya. Jadi jiwa itu siapa? Jiwa itu apa? Gitu. Sementara ini adalah yang menjadi tujuan Indonesia didirikan. Bangsa ini didirikan itu untuk bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Siapa kita semua nih sebagai warga negara, sebagai manusia. Kalau badan kita tahu kan, ini ya, yang dicubit sakit gitu ya, yang ditojos sakit. Terus kalau agak-agak ini kita pakai make up untuk yang perempuan gitu ya. Agak-agak kusam kita apa skincare apa ya? Apa skincare? Eh kuku panjang dipotong gitu ya. Rambut agak gondrong dipotong dan seterusnya. Itu ini nih kita sedang membicarakan soal ini, tapi ini siapa? Jiwa ini. Ya. Nah, jiwa ini ya adalah bagian dalam diri kita, dalam diri manusia, dalam diri insan gitu, yang sudah ada duluan ketimbang si si badan ini. Yang setiap kalian itu sudah diciptakan lebih dulu jiwanya. Di alam alastu sana, di alam nur sana. Satu orang satu orangnya kita jiwanya sudah dicipta di sana. Kemudian karena jiwa ini berupa cahaya gitu ya, dari alam nur, dari alam alastu diciptakan lebih dulu masing-masing kita ya, bukan satu jiwa kemudian borongan gitu. Masing-masing kita. Di sana masing-masing jiwa kita itu melakukan perjanjian dengan siapa? Diambil sumpahnya tuh. Masing-masing jiwa kita yang sudah diciptakan duluan sana. Perjanjian dengan siapa? Cesa. Dengan siapa, Ces? Dengan Allah. Ya. Ini di perjanjian. Perjanjian, persaksian. Jadi si jiwa ini sudah diambil sumpahnya di sana. Dan sudah diberi tugasnya di sana. Di alam alastu itu disebut alam alastu. Nanti kalian nggak usah terlalu dipikirkan nama alam. Tapi yang jelas jiwa sudah. Ini sudah sudah diberi ini nih. Sudah diberi mandat si jiwa ini di sini tuh. Kalau ini kertas gitu ya, dikasih mandat bahwa kalian masing-masing siapa sini Rasya misalkan. Rasya itu diciptakan kemudian ke alam dunia, tugasnya untuk jadi apa? Itu sudah tercatat di sini. Nanti kalian buka Al-Quran
surat Al-A'raf, karena pelindung kita menjaminkan perlindungan hanya kepada Allah, maka satu-satunya juga pegangan yang harus jadi pegangan adalah Al-Quran, karena itu kalamnya. Kan kita belum bisa berkata-kata langsung gitu ya, menerima petunjuk dan seterusnya. Ini ada petunjuk dari Allah, firman Allah gitu, yang sudah tertulis, yang sudah tercatat, itu Al-Quran. Maka baca itu. Nah, dari mana kan kalian tanya, dari mana Bapak tahu bahwa ada jiwa itu sudah dibangun, sudah diciptakan lebih dulu di alam alastu, ada surat perjanjian, gitu ya, segala macamnya, karena baca Quran. Di Al-Quran ada penjelasannya, ada di hadis Rasulullah SAW. Oke, jadi sekali lagi, jiwa itu sudah diciptakan jauh lebih duluan dari kita, dari badan ini, dan sudah mengalami perjanjian dengan Allah Ta'ala, dan sudah dikasih SK, sudah diberi mandat, diberi tugas. Untuk apa masing-masing kita nih, masing-masing kalau di sini ada berapa? 31, berarti ada 31 tugas. 32 sama Bapak di kelas ini. Ya Allah memberikan 32 surat tugas kepada jiwa masing-masing 32 manusia yang ada dalam kelas ini. Nah, persoalannya, yang jadi persoalan, si jiwa ini kan, kalau taruhlah ini yang disebut dengan apa, jiwa tadi yang diciptakan lebih dulu gitu ya. Nah terus ketemu sama si badannya di mana, gitu kan? Sementara badan kita baru kebentuk di sini nih. Dari apa? Dari orang tua kita kan? Dari sel telur ketemu dengan sel sperma. Kemudian menjadi apa? Ayo, pelajaran biologi. Menjadi zigot, kemudian menjadi embrio, menjadi janin. Di apa? Di 120 hari kandungan. Kehamilan kamu. Ya. Jadi pada saat 120 hari atau 4 bulan masa kehamilan di dalam janin, itu yang tadinya sel, ya, satu sel telur, satu sel sperma ketemu, gitu ya, ketemu, kemudian menjadi segumpal darah, ya, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging di usia 120 hari kandungan. Mulai kelihatan di sini. Si badan ini, badan yang ada di dalam kandungan, yang masih, kalau kalian lihat USG, kalau punya adik gitu ya, kalau pernah lihat foto USG, mungkin orang tua kalian itu punya adik sama yang ininya masih monyong gitu ya, apa, tangannya juga masih, tapi sudah terbentuk nih si badannya. Nah, tapi si badan ini semuanya masih sangat tergantung kepada ibu yang mengandungnya kan, makanannya, nutrisinya, oksigennya bahkan. Nah, baru dipasangkan dengan si yang diciptakan lebih dulu itu pada saat 120 hari ini. Ini dipasangkan. Kenapa? Boleh. Sampai sini bisa diikuti nggak?
Ya ini karena paling dasar yang Bapak berharap kalian bisa pahami dan ini menjadi bekal seumur hidup sepanjang masa. Bukan hanya jargon Al-Kausar, pendidikan penghidup jiwa, sambil nggak ngerti gitu. Apa sih maksudnya? Ya, ini dipasangkan nih di sini nih. Terus kemudian lahir deh, ya, lahir menjadi orang. Ya, lahir nih. Lahir yang sudah ada jiwanya, sudah ada ruhnya gitu ya udah. Nanti apa bedanya jiwa dan ruh? Oh, nah itu kita fokus ke jiwa dulu karena jiwa sendiri adalah satu kajian, satu pengenalan yang masih menyimpan banyak misteri gitu. Apa bedanya dengan rumah sakit jiwa gitu? Apakah jiwa yang ini gitu misalnya? Jiwa ini yang dimaksud. Kalau psikolog, apakah psikologi mempelajari jiwa yang ini? Bukan. Jadi jiwa ini nggak sampai dipelajari oleh para psikolog. Para psikolog masih permukaannya dari jiwa ini, tapi lebih banyak di area jasadnya, di area badannya. Oke, Bapak persingkat. Artinya apa? Artinya ini yang membawa bekal ini ya. Ini yang paling penting nih. Kalian ingat-ingat nih. Ini yang akan ini berjalan di alam dunia ini, di muka bumi ini, entah 50 tahun, entah 60 tahun, entah 70 tahun. Sekarang rata-rata orang Indonesia usianya di 73 tahun. Rata-rata angka harapan hidup orang Indonesia itu 73 tahun. Tapi plus minus gitu kan, namanya usia. Ya kita hidup di alam dunia ini ada 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada yang 100 tahun, hanya beberapa orang. Tapi berbatas waktu. Nah, ini akan berjalan nih. Apa modal kita untuk berjalan di sini? Modalnya adalah tadi SK ini. Di sini nih diberi SK ini. Diberi surat tugas. Diberi surat tugas. Yang surat tugas itu untuk dijalankan di sini. Ya, untuk dijalankan oleh kita di muka bumi ini. Bukan di akhirat nanti. Nah, tapi persoalannya kita semua rata-rata pada umumnya manusia lupa dengan ini. Lupa dengan surat tugasnya, apa ya? Tugas saya di muka bumi ini untuk apa ya? Karena spesifik satu, ya. Spesifik. Apakah jadi tukang jahit, jadi penyanyi, jadi guru, jadi tentara, jadi itu contoh pendekatan ya. Jadi pemimpin, jadi ulama, masing-masing punya tugas pokok yang berbeda-beda nih yang tadi Bapak bilang ada 32 SK. Tugas. Nah, tugas pertama kita adalah merecall si ini untuk menjadi bekal sebagai pemandu perjalanan hidup kita. Karena selama kita tidak menjalankan tugas itu, maka kita tidak akan berada di Shirathul Mustaqim. Itu yang kita selalu baca kalau sholat ya. Ihdinas Shirathul Mustaqim. Tunjukkan Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu bukan jembatan di akhirat sana yang kita lihat gambar-gambar ininya tipis kayak pedang, rambut dibelah 7. Shirathul Mustaqim itu adalah jalan spesifik kita masing-masing. Kalau di sini ada 32 manusia, berarti ada 32 jalan yang harus kita tempuh.
Yang selama kita di Siratal Mustaqim itu pasti kita akan selamat. Pasti kita akan dijamin hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu apa? Penghidupan yang baik. Jadi udah pasti aja itu, Bang. Berani jamin, Bang. Rezekinya apa segala macam sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dari mana itu Bapak bisa menjamin seperti itu? Lagi-lagi ini, ya. Semuanya sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Siapa yang beriman dan beramal soleh, hayatan thayyibah. Jadi siapa yang beriman dan beramal soleh, penghidupan yang baik. Bukankah kita ingin penghidupan yang baik? Pengen masuk ITB, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, pengen jadi apa segala macam, semua pikirannya kita kan pengen gaji gede, pengen banyak uang, kaya dan seterusnya. Tapi apakah itu penghidupan yang baik? Hayatan thayyibah. Nah, jadi tugas PR kita merecall ini nih. Kenapa sampai harus direcall? Karena apa? Karena si SK ini, si coding ini gitu ya, kemudian menjadi buram, kabur, tertutup, segala macam sampai kita tidak tahu oleh apa? Oleh ketika kita lahir ya, setiap bayi manusia itu lahir brol ke alam dunia itu dia disentuh oleh setan. Kecuali Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ya. Nah setelah lahir kemudian mulai gede, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mulai berbohong kan ke orang tua gitu ya. Bilangnya mau beli bubur tapi yang dibeliin es krim gitu ya. Mulai cheat gitu ya sama orang tua sama. Nah bertumbuk tuh kelakuan kita sebagai manusia tuh. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sesuai dengan pertumbuhan itu yang akan mengcover ya, yang akan menutup ini kita pengetahuan kita tentang ini. Nah, makanya supaya kita tahu lagi, itu harus dibuka. Dengan cara apa? Ya kita banyak berefleksi, banyak mohon ampun, banyak beristighfar atas apa-apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kebuka lagi. Nah, pendidikan penghidup jiwa itu artinya tadi kita nggak tahu SK itu karena jiwanya dengan dosa-dosa kita itu, kelakuan-kelakuan kita, jiwanya lumpuh tuh gitu ya, pingsan bahkan. Jadi yang bawa kodenya tuh pingsan. Nah, supaya yang pembawa kodenya itu di dalam diri kita kemudian bangun, maka harus dibangunkan. Nah, pendidikan penghidup jiwa itu adalah pendidikan, jadi Al-Kautsar ingin memfasilitasi kalian semua gitu, untuk sama-sama berproses agar jiwa kalian gitu ya, kemudian bangkit kembali. Ini mumpung masih belum sepanjang Bapak perjalanan hidupnya gitu. Kalian kan baru berapa sekarang? Berapa umur? 16 gitu kan, itu kurang dari seperempat Bapak gitu ya masih. Yang wah Bapak udah ngapain gitu ya, kalian masih belum banyak lah kalau ini juga gitu. Nah, mumpung nih gitu ya, mumpung belum terlalu banyak nih tumpukan dosanya si penghalang kode yang dibawa oleh kita dan harus dihidupkan untuk bekal hidup kita itu kemudian disentuh, diproses supaya kemudian kalian nanti ke depan itu punya bekal hidup dengan kode, dengan SK yang kalian bawa itu. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan penghidup jiwa. Nah, ekspresinya apa? Ekspresinya atau aktualisasinya apa? Aktualisasinya bahwa di Al-Kautsar dikembangkan pendidikan, tidak ada persaingan di antara kalian gitu. Tidak ada yang merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih rendah satu dengan yang lain. Karena apa? Karena masing-masing punya SK-nya. Ya.
Masing-masing punya coding yang berbeda-beda nih. Ya, Yas. Codingnya Elias beda nih sama Fadil tuh. Kalau diumpamakan tumbuhan itu pohonnya beda. Dia pohon jambu atau pohon nangka gitu kan. Itu udah beda. Masing-masing kita nih. Jadi ngapain bersaing kalau beda? Masing-masing kita punya. Ngapain juga kita berani sosokan lebih hebat dari yang lain? Karena kita beda. Justru yang lebih penting itu kita masing-masing fokus menggali diri kita untuk menemukan siapa kita, gitu kan? Benih tumbuhan apa kita sebenarnya? Pohon jambu kah? Pohon duren kah? Pohon nangka kah? Pohon apa? Kalau buah-buahan ya, sirsak kah? Lengkeng atau pohon toge? Ya, ya pohon toge juga ada fungsinya. Ya, my boy, kumis kamu belum dikurus, kurut? Oke, sampai sini paham nggak? Jadi ini yang akan menjamin, ya, yang akan menjamin dan menjadi bekal. Kalau kalian sekarang kalian punya HP semua kan? Punya HP semua? Punya HP semua. Di HP itu ada apa aja? Kalau dipretelin tuh komponen baterai, kamera, terus chipset, terus layar, listrik. Kan mau handphone apapun, ya merek apapun, setidaknya komponennya 3. Satu casing, ya. Yang kedua chipset, memori. Yang ketiga baterai atau listriknya ya, sumber energinya. Nah kita tuh itu, kalau mau diumpamakan lebih mudah itu. Si casingnya itu ini, yang kita cubit sakit ini, casing nih. Casing. Makanya kayak kita ngurus badan kita ya, kayak kita ngurus casing kita, bentar-bentar, mah ganti itu dong apa namanya layar tuh, screen apa? Nah, screen protector, ganti casing dari minggu ini warna ungu, minggu depan warna pink gitu kan ya? Ya yang digonta-ganti casingnya gitu. Padahal si chipsetnya itu, si casing tuh ini nih, si casing tuh yang tadi, yang dari darah, daging, dan seterusnya itu. Si badan kita ini. Tapi jiwa kita itu itulah chipsetnya. Ngerti nggak? Yang di situ kita semua simpan. Simpan phone book, ya. Riwayat chat. Apalagi? Diary. Ya, diary kita kan, apalagi? Ya, gosip-gosip di antara kalian segala macam semua tersimpan di chipset itu kan, di memori itu kan. Nah, jiwa itu penyimpan memori dari sini nih. Memori yang dibutuhkan untuk perjalanan hidup kita. Ya, jadi visi dari Al-Kausar yaitu adalah pendidikan penghidup jiwa, satu proses pendidikan di mana kami sangat ingin memfasilitasi dan memberi ruang pada kalian agar kalian berbakti kepada Ibu Pertiwi, ya, negara kita, melalui apa? Dengan karya nyata. Karya nyata sesuai dengan fitrah kalian masing-masing. Tadi, yang pohon nangka ya, kalian berbaktilah ke Bumi Pertiwi ini, ke Ibu Pertiwi ini dengan kalian sebagai pohon nangka, sebagai benih pohon durian, sebagai benih pohon jambu, dan seterusnya. Karena di Al-Quran diumpamakan bahwa manusia itu seperti pohon toibah, pohon yang baik.
Sampai sini masih bisa diikuti? Sebentar lagi, mohon bersabar dengan Bapak. Kalau kalian ngantuk, bosan, si Bapak tuh ngomong apa sih gitu ya. Macam bersabar aja lah dulu ya. Insya Allah kesabaran kalian akan berbalas kebaikan di depan. Kalau mau ke toilet silakan. Jadi pendidikan penghidup jiwa Al-Kausar sekaligus yang menjadi visinya Al-Kausar itu adalah ingin memfasilitasi kalian agar kalian mendapatkan layanan terbaik, pendidikan terbaik untuk tumbuh kembang masing-masing jiwa kalian. Makanya di sini ada kelas minat, ada konferensi akademik siswa, ada kalian, kita berjuang keras nih, kita tuh artinya Bapak dan kawan-kawan di yayasan, di para guru, di sekolah segala macam, kami akan berjuang keras, kami akan berjihad keras untuk memfasilitasi kalian. Dulu mana ada kita punya studio musik tuh. Itu gara-gara si Rasha dan kawan-kawan suka ngeband, suka apa segala macam, kita bikinin tuh itu sama si Pawas. Itu contoh ya, contoh kita berjuang. Kita belum punya masjid, di muskolanya kecil, umplek-umplekan, sehingga sholatnya ada yang di selasar sini. Kita sekarang lagi bangun. Insya Allah kita sedang berproses bangun masjid yang mudah-mudahan kita semua bisa sholat berjamaah sama-sama di masjid dan seterusnya. Ada aula yang bisa kita aktivitas nanti di bawahnya. Gitu. Jadi mohon juga kalian bersabar. Karena kalian sekarang mungkin untuk beberapa bulan ke depan belajar sambil dengar tak tek tek tok tek tek gitu ya. Karena Bapak juga ininya gitu, mandornya di situ. Jadi kita berjuang untuk itu gitu ya. Untuk apa? Bukan memanjakan kalian, tapi memfasilitasi kalian untuk alih-alih mematikan. Kalau kalian senang elektronik, senang bahkan di kakak kelas kalian, di kelas sekarang kelas 12, ada, kalau di SMA ada peminatan ya, nanti kelas 11 ada peminatan, kalian mulai dipisahkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada satu kelas minat yang dibuka karena ada satu kakak kelas kalian pengen jadi penceramah, jadi pendakwah. Maka kita bukalah kelas minat, kelas peminatan agama Islam. Kan selama ini kelas itu kan IPA IPS ya. Ya, kalau di sekolah umum IPA IPS udah bagi dua aja gitu. Kalau di sini nggak banyak bahkan. Ada MIPA, ada IPS, ada ekonomi, ada komunikasi, ada. Karena apa? Karena kita ingin memfasilitasi kalian sespesifik, sesuai apa yang menjadi fitrah diri kalian. Nah, bagaimana mengenalinya? Fitrah diri kita itu yang paling mudah kita mengenalinya adalah dengan cara kita merenungkan, mengidentifikasi apa-apa yang dimudahkan dan apa-apa yang disukarkan bagi kita gitu. Kadang-kadang kita punya pengalaman ya, kok saya udah kursus bahasa Inggris di banyak tempat gitu ya, segala macam, nih Bapak nih contoh gitu. Khusus bahasa Inggris segala macam, tapi kok bahasa Inggrisnya belepotan terus gitu. Ada yang nggak kursus, nggak apa, mungkin di antara kalian tuh nggak kursus, nggak apa, nonton YouTube segala macam, tapi bahasa Inggris cas dengan mudah. Jadi ada yang dimudahkan misalkan di soal bahasa. Ada yang dimudahkan seperti Bapak bicara begini lantang nih gitu ya. Ada yang juga orang tidak mudah bicara di depan kelas atau bicara di depan banyak orang, baru aja ketemu, udah gini aja banyak. Jadi kita punya, kalau kita jujur ya dengan diri sendiri itu, kita punya batasan-batasan masing-masing. Bagian mana kita kesulitan, bagian mana yang kita dimudahkan. Itu pendekatan pertama, kita mengidentifikasi siapa kita. Ini. Untuk mengidentifikasi kita ini pohon apa? Dengan cara kita banyak berefleksi, banyak merenung, banyak
menimbang-nimbang gitu ya. Karena kan di hati itu ada yang disebut dengan hati kecil ya, nurani itu. Kan banyak sekali kita keinginan kita di dada kita tuh bergemuruh suara tuh. Tapi sebenarnya ada yang jujur tuh. Duh ini kayaknya salah nih gitu. Meskipun kita nggak ikuti gitu ya, si hati kecil itu. Nah, melatihnya itu dengan begitu. Melatih kita dengan mengidentifikasi apa-apa yang disulit, terus apa-apa yang menjadi sulit buat kita, berat, apa yang dimudahkan, hati kecil kita gitu ya. Seringkali kita juga bicara. Nah, di Al-Kausar ini insya Allah kalian akan berproses dengan pendekatan atau dengan cara-cara pembelajaran yang visinya ke sana, ya. Visinya bahwa kita sangat ingin memfasilitasi kalian semua bisa memberikan atau berkontribusi secara nyata kepada Bumi Pertiwi ini, karena itu udah tugas kita. Kita lahir besar hidup di Indonesia ini, di Nusantara ini, maka kita harus berbakti dengan apa ya, dengan karya nyata, dengan kerja nyata. Ini nih kerja nyatanya. Nah, penutup ya, ini penutup mau menjelang akhir, dengan kata lain bahwa pendidikan penghidup jiwa itu adalah pendidikan yang ingin membantu kalian menemukan titik koordinat di mana harta karun masing-masing kalian tersimpan. Jadi kalian tuh udah dibekali harta karun. Tadi ada 31 ya di sini. 31 orang, maka ada 31 harta karun. Harta karun itu yang akan menjadi bekal hidup kalian. Bukan hanya di alam dunia ya, yang tadi yang 73 tahun. Ini masih panjang nih perjalanan kita. Ada alam kubur ya. Ada mahsyar, ada akhirat, masih panjang. Yang bahkan di alam barzah ini ya, satu hari dalam barzah sama dengan sini. Perbandingan berapa lama sih di alam kubur sana gitu ya? Berapa lama sih di sini? Kita akan di sini. Perbandingannya itu seperti di sini dibandingkan dengan di alam rahim. Di alam rahim kita kan berapa? 9 bulan ya. Dibanding 73 tahun. Nah, kurang lebih perbandingannya adalah itu hadis Rasulullah ya. Lamanya di alam barzah itu panjang sekali itu. Nah, siapa yang akan di sini nih? Yang akan hidup di menjalani alam barzah ini, ya si ini nih yang pegang coding tadi itu, yang pegang kode tadi itu, si jiwa ini. Karena apa? Karena si badannya kan jadi tanah sama cacing segala macam kan, si badan kita ini. Maka yang akan mempertanggungjawabkannya, akan yang menjalani di alam berikutnya adalah si jiwa ini. Nah, kenapa kemudian Al-Kausar fokus kepada pendidikan penghidup jiwa? Karena ini yang jiwa ini akan hidup melampaui kematian jasadnya. Ya bukan hanya selamat di alam dunia, tapi juga kalau kita amanah dengan apa-apa yang Allah tugaskan ya pada saat penciptaan jiwa kita, maka akan selamat pula pada perjalanan berikutnya. Itu yang dimaksud dengan pendidikan penghidup jiwa. Itu yang menjadi visi pendidikan Al-Kausar gitu ya. Jadi kami di Al-Kausar ini bukan berambisi kalian masuk ITB, masuk UI, enggak. Itu kan cita-cita kami adalah memfasilitasi kalian menemukan titik koordinat harta karun kalian masing-masing. Menemukan bidang keutamaan atau keistimewaan kalian masing-masing. Itu cita-cita kami, itu visinya Al-Kausar. Karena hanya dengan itu kalian hanya bisa berkarya dengan karya terbaik, bisa berbakti yang bisa memberi kemanfaatan untuk banyak orang gitu ya. Dan bisa memberikan keselamatan pada diri kalian, diri kita masing-masing, kepada diri banyak orang. Demikian, ada pertanyaan?
Satu atau dua atau tiga? Yes? Ada pertanyaan, Yes? Ngantuk, Yes? Ngerti? Enggak. Ngerti nggak? Kalau ada yang bingung-bingung nggak apa-apa. Tapi yang jelas Bapak mengenalkan ketika kalian Al-Kausar, pendidikan penghidup jiwa. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Mungkin ada apa remang-remang gitu ya, ya minimal ada yang nempel sedikit tuh. Apa sih maksudnya? Jiwa itu apa gitu ya? Kenapa fokusnya ke jiwa? Kenapa nggak pendidikan penghidup badan gitu ya? Dan seterusnya. Nah, karena jiwa itu sesuatu yang tadi memori atau chipsetnya itu gitu ya kalau kalau di apa umpamakan handphone. Ini ada juga yang di online nggak? Ada ya? Di Al-Puhasana? Ada pertanyaan? Oh, ke sini ya? Bapak mau ini dong, terakhir ya, boleh berkenalan ya. Nggak bawa. Kamu dari ujung sana aja deh. Berdiri, sebutin nama. Sebutin nama, tinggal di mana. Cibiru Hilir. Tahu Cibiru Hilir? Sebelah mana? Dari sini sebelah mana? Sono. Nah, sebelah timur ya. Oke, lanjut. Nur. Nul. Arca Manik. Terus Dago. Lanjut. Dari Bila Pangkalan Baru, Bangka. Oh, oh ini ya apa? Tinggal di Cijaura ya? Iya, ya. Lanjut dari ujung. Ya, di kamu yang baru dari kamar mandi. Salam. Siapa? Dari komplek ini. Oh, hebat. Punya akamsi kamu ya berarti ya? Anak kampung sini. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Omar. Syafiq Al-Bukhari, bisa dipanggil Abdi. Saya tinggal di kosan seberang. Di kosan seberang. Yang ada di Kos di situ? ya, Aslinya dari aslinya dari Tasik. Tasik. Ya, lanjut. Arca Manik. Non. Lanjut. Panjilkan. Lanjut. Kamu. Ya, kamu. Di mana? Cijaura. Pasir Angling ya. Ini yang kampungnya paling atas, paling tinggi ya, di gunung. Lanjut. Di mana? Buah Batu. Kamu akamsi juga ya. Lanjut. Siapa? Freya. Oh, Freya.
Buah Batu. Perkenalkan, nama saya Hagia Sofia, tapi biasa dipanggil Hagia. Aku di Asam. Sama asalnya dari Bintaro. Bintaro, teman. Hagia Sophia, tahu Hagia Sophia nggak? Tahu apa? Masih di Istanbul? Iya gitu. So tahu. Apa? Ya nanti tanya ke Hagia. Terus lanjut belakangnya. Nah. Oke, ini cuma kok banyak masuk asrama sih? Perkenalkan, nama saya Radiana Siananda. Saya biasa dipanggil Rasya. Saya tinggal di Antara Wenda. Ini ya, dekat. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Razan Arsyad. Saya kenal Razan. Tinggalnya di Bukit Palai. Manglayang. Oh. Ke sini pakai apa? Bawa motor. Diantar. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurfimonen. Saya dipanggil Ipang. Saya dari kelahiran di Cimahi, tinggal di Bandung. Jam. Anak terminal. Saya Muhammad Thomas Nisa, boleh dipanggil Thomas. Saya tinggal di Bahagia Permai, masih di Buah Batu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar, biasa dipanggil Ahmad. Asal saya dari Kota Depok. Saya tinggal di Kosan Murni. Dari Depok ya, Ahmad. Nama saya Salman Yari, biasa dipanggil Bana. Saya sementara tinggal di Kosan Murni. Kosan juga. Asal dari Bogor. Bogor. Lanjut. Udah. Perkenalkan, nama saya Fani Safiani, tinggal di Bogor. Bojongkoneng. Ini tuh asli Bojongkoneng ya? Oh, Majalengka. Majalengka di? Bukan di Jawa Barat. Majalengkanya di mana? Bantarujeng. Ya. Oke. Lanjut. Kamu siapa tuh? Perkenalkan diri kamu. Berdiri. Berdiri. Kenalkan nama dan juga tinggal di mana. Kurang keras. Riza. Tinggal di mana Riza? Di Antapani. Jadi rumah di Antapani ya. Lanjut. Eka, Akamsi juga. Lanjut. Sabit, Buah Batu. Lanjut. Kenanya sampai ke sana ya. Ke teman-teman kalian yang baru. Kalau Bapak kan udah pada kenal kalian. Sambil kenal. Yang keras ngomongnya. Nama saya Fadil Ibrahim, saya dipanggil Fadil. Saya tinggal di Fadil. Banyak fansnya kamu ya? Oh, lengkap dong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Ahmad Setia. Teman-teman memanggil saya dengan nama Tio. Saya itu belajarnya di Bandung, kalau orang asli Sunda, tapi saya itu nggak bisa bahasa Sunda ya. Tempat tinggal saya itu di
Villa Margaluya Villa Plaza sama kayak Satya juga kompleknya. Kalau lebih lengkapnya lagi tuh saya di Indonesia, Jawa Barat, Kecamatan Buah Batu. Oke, tepuk tangan. Lanjut, Yas. Nama saya Muhammad Ali Presiden Jaya atau dipanggil Ilyas. Yas, tinggal di Tinggal di Sukabumi, Harjamanik. Oke, Ilyas Harjamanik. Perkenalkan, nama saya Sidi Al-Fatimah Karim Nasution. Saya tinggal di Gasibu. Gasibu. Kamu tak ada Nasution ya? Nasution saya aturan Batak. Oh, iya. Oke. Atau yang ulangi yang benar dong ngomongnya. Oke. Ji terakhir. Perkenalkan, nama saya Omar. Bapak biasa dipanggil Aji. Sekarang saya lagi tinggal di Ujung Berung. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini hari pertama kalian di Al-Kausar. Mohon diperhatikan dulu sebentar. Agia, Cesa, halo, hai. Sebentar ya, bawa tutup dulu. Ini hari pertama kalian di Al-Kausar. Semoga senantiasa menyenangkan selama kalian menempuh pendidikan di Al-Kausar dengan tadi, ya. Mohon diingat, ini yang menjadi arah kalian menjalani pendidikan di Al-Kausar, ini yang dicari, ya. Ini yang dicari. Semoga kalian menemukan apa yang menjadi fitrah diri kalian, bidang kalian, keistimewaan kalian untuk menjadi bekal melanjutkan nanti ke perguruan tinggi, gitu ya. Silakan dimanfaatkan. Di sini banyak Bapak Ibu guru yang sudah pada punya keutamaan di masing-masing bidangnya, gitu ya. Yang senang musik, yang senang puisi, yang senang masak, yang senang apa segala macam. Silakan dimanfaatkan, banyak expert Bapak Ibu guru yang bisa memfasilitasi kalian, insya Allah. Dari Bapak, sementara ini sebagai sesi perkenalan, pertama kali Bapak cukupkan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat, kurang berkenan di kalian ya. Dan mohon sekali lagi ini diingat jadi bekal kalian menempuh pendidikan di Al-Kausar. Mari kita tutup dengan membaca istighfar dan doa akhir majelis ya. Astagfirullahaladzim, alazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapri. Sama-sama. Hah? Boleh. Emang siapa? Tunggu dulu siapa ininya?